ketemu lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi kelas 12 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas mengenai perubahan sosial, sebab perubahan sosial adalah sebuah konsep yang sangat penting bagi sosiologi, mengingat sosiologi adalah sebuah pelajaran yang memang membahas atau mengkaji masyarakat. Dan kalian tentu tahu ya, masyarakat itu senantiasa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman. Oleh karenanya, dalam sosiologi itu ada istilah seperti ini. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Oleh karenanya, kalian semua tentu harus tahu dong bagaimana sih proses terjadinya perubahan sosial itu. Pada kesempatan kali ini, jadi mari kita bahas tuntas bagaimana sih proses terjadinya perubahan sosial. Menurut Alvin L. Bertrand, proses awal perubahan sosial itu adanya kontak dan komunikasi. Melalui kontak dan komunikasi kan pada akhirnya unsur-unsur kebudayaan baru dapat menyebar dengan baik. Unsur-unsur kebudayaan baru tersebut dapat berupa apa saja? Ide, gagasan, keyakinan, atau kebendaan. Proses perubahan sosial itu dapat terjadi ke dalam 4 bagian. Yang pertama difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akomodasi. Keempat bagian ini adalah proses-proses terjadinya perubahan sosial. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah difusi. Difusi ini apa? Difusi ini adalah sebuah proses penyebaran kebudayaan, baik berupa ide, gagasan, keyakinan, kebendaan. Proses penyebarannya baik dari individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok, masyarakat ke masyarakat, golongan ke golongan, dan lain sebagainya. Intinya, proses difusi ini adalah suatu proses penyebaran unsur kebudayaan baru. Untuk memudahkan kalian, mari kita contohkan. Nasi Padang atau bakso Malang misalnya. Nasi Padang yang menyebar secara meluas di tataran Sunda merupakan sebuah proses difusi, proses penyebaran kebudayaan Padang pada masyarakat Sunda gitu loh. Begitupun dengan bakso Malang, begitupun dengan pempek Palembang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut merupakan sebuah difusi atau penyebaran kebudayaan baru. Proses terjadinya perubahan sosial yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi ini adalah sebuah proses pencampuran dua kebudayaan yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan ciri khas daripada kebudayaan yang lain. Atau kalau kata guru sosiologinya Bu Vivi, akulturasi ini kita kasih rumus A plus B sama dengan AB. Jadi kebudayaan A dan kebudayaan B memiliki percampuran yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kebudayaan baru, tapi kebudayaan baru ini tidak menghilangkan ciri khas daripada kebudayaan A dan B, yang pada akhirnya kebudayaan baru ini rumusnya AB gitu. Rumus sederhana daripada proses akulturasi ini adalah A plus B sama dengan AB gitu. Jadi teman-teman semua harus ingat itu ya. Kalau kita kasih contoh, banyak sebetulnya, tapi kita kasih satu contoh aja, misalnya Masjid Menara Kudus di Rembang. Mari kita visualisasikan, ini adalah sebuah Masjid Menara Kudus di Rembang. Kalau kita melihat daripada bentuk arsitekturnya, sebetulnya Masjid Menara Kudus ini seperti memiliki percampuran dua kebudayaan yang berbeda, betul kan? Arsitektur bangunan daripada Masjid Menara Kudus di Rembang ini seolah-olah mencerminkan percampuran dua kebudayaan, yaitu Islam dan Hindu pada arsitekturnya ya, arsitektur bangunannya. Tetapi Masjid Menara Kudus tersebut tidak menghilangkan fungsi aslinya, yaitu fungsi sebagai sebuah masjid atau fungsi sebagai sebuah peribadatan umat muslim. Gitu ya. Jadi contoh daripada akulturasi itu seperti itu. Percampuran dua kebudayaan yang berbeda tetapi tidak menghilangkan salah satu kebudayaan. Proses terjadinya perubahan sosial yang ketiga adalah asimilasi. Berbeda dengan akulturasi, asimilasi ini adalah sebuah proses pencampuran dua kebudayaan yang berbeda hingga menghilangkan kebudayaan yang lain dan menciptakan sebuah kebudayaan yang baru. Kalau kita tarik sudut rumusnya, seperti A plus B sama dengan C gitu. Jadi dalam asimilasi ini sebuah proses pencampuran kebudayaannya menciptakan sebuah kebudayaan yang baru, dan kebudayaan baru ini menghilangkan ciri khas daripada kebudayaan yang lain. Contohnya apa ya? Untuk memudahkan kalian, contohnya
dangdut misalkan. Musik dangdut sebetulnya adalah sebuah proses pencampuran dua kebudayaan loh. Kalian tahu kan? Musik dangdut ini adalah sebuah percampuran dari aliran musik Melayu dan aliran musik Arab, sehingga menciptakanlah sebuah aliran musik yang baru, yaitu musik dangdut. Jadi dangdut ini adalah sebuah aliran musik yang memang melalui proses asimilasi. Proses terjadinya perubahan sosial yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah sebuah proses adaptasi sebetulnya, sebuah proses penyesuaian diri makhluk hidup atau manusia pada lingkungan di sekitarnya. Contoh daripada akomodasi ini apa ya? Contohnya toleransi umat beragama misalnya. Toleransi umat beragama di Indonesia. Toleransi umat beragama yang terjadi di Indonesia sebetulnya itu menunjukkan sebuah proses akomodasi sebetulnya ya. Menunjukkan sebuah proses adaptasi, menunjukkan sebuah proses penyesuaian diri antar umat masyarakat yang satu dengan umat masyarakat agama yang lain. Jadi gini, untuk memudahkan kalian, misalnya kalian pindah pada sebuah kota yang mana kota tersebut mayoritasnya umat Kristiani, sedangkan kalian umat Islam sendiri. Kalian harus memiliki sebuah penyesuaian diri. Kalian harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Kalian tidak fanatik terhadap salah satu agama yang kalian peluk. Begitupun dengan mereka. Meskipun mereka mayoritas, mereka harus mampu menyesuaikan diri mereka apabila ada tetangga baru yang berbeda agamanya dengan kita. Gitu, itu adalah sebuah proses bentuk akomodasi. Kalian tentu akan sangat memahami ya bahwa perubahan sosial ini tidak melulu bersifat positif, tapi juga ada kok dampak negatifnya. Untuk itu mari kita bahas bagaimana sih dampak positif dan dampak negatif daripada perubahan sosial. Dampak positif daripada perubahan sosial ini tentu memiliki sebuah pengaruh yang baik pada kemajuan dan perbaikan. Yang pertama adalah meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian dapat melihat apabila di lingkungan kalian kemajuan daripada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin baik, itu artinya lingkungan kalian mengalami sebuah perubahan yang baik. Yang kedua adalah tingkat pendidikan formal yang semakin baik dan semakin merata. Kemerataan tingkat pendidikan formal pada suatu daerah sebetulnya itu menunjukkan bahwa perubahan sosial memang memiliki pengaruh yang cukup baik. Yang ketiga adalah berkembangnya industrialisasi. Sebetulnya berkembangnya industrialisasi ini ada dampak positif dan negatifnya ya. Kalian tentu tahu kan bahwa di lingkungan kalian semua akan sangat mudah sekali kalian menemukan sebuah pabrik atau sebuah industri gitu ya. Nah, industri ini sebetulnya memang dapat mengurangi tingkat pengangguran, tapi sisi buruknya dapat mencemari lingkungan, dapat memperburuk lingkungan juga gitu. Jadi proses industrialisasi ini sebetulnya cukup dilematis. Dia memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Yang keempat adalah terbukanya peluang mobilitas. Mobilitas itu adalah sebuah perpindahan. Jadi ketika terjadinya suatu perpindahan penduduk yang cukup sering, yang cukup masif, yang cukup intensif, sebetulnya itu dapat menciptakan suatu perubahan sosial yang baik. Yang kelima, munculnya nilai dan norma yang baru. Dengan munculnya nilai dan norma yang baru ini, kita akan kembali beradaptasi dengan sebuah nilai yang baru yang pada akhirnya kita menjadi semakin toleransi dan menghargai satu sama lain. Itu termasuk ke dalam salah satu dampak baik daripada perubahan sosial. Yang keenam, adanya hubungan sosial yang baru. Berkat daripada perubahan sosial, kalian akan semakin mudah sekali menjalin hubungan dengan orang lain, yang pada akhirnya hubungan baik antara kalian dengan orang lain tersebut dapat menciptakan hal baik tentunya ya. Yang ketujuh, munculnya budaya ilmuwan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, budaya ilmuwan atau semakin tinggi dan semakin baiknya pendidikan formal, sebetulnya itu jelas adalah sebuah dampak positif daripada perubahan sosial. Yang kedelapan, salah satu dampak baik daripada perubahan sosial juga adalah mewujudkan kesetaraan gender. Sebelumnya kita memiliki bab tersendiri ya untuk membahas kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender ini juga merupakan dampak baik daripada perubahan sosial. Dan yang terakhir, yang kesembilan, adanya kesadaran politik yang semakin tinggi. Semakin masyarakat sadar terhadap politik, itu akan menciptakan kesadaran
kesadaran yang baik juga pada masyarakat. Tentunya itu adalah sebuah dampak positif daripada perubahan sosial. Selanjutnya adalah dampak negatif daripada perubahan sosial, karena kita tahu bersama bahwa perubahan sosial tidak melulu berdampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama daripada perubahan sosial adalah adanya kesenjangan sosial. Kalau nggak salah pernah membahas kesenjangan sosial di kelas 11. Kesenjangan sosial ini tentu bukan hal yang baik di masyarakat kita, karena adanya kesenjangan yang begitu tinggi, yang begitu tajam antara masyarakat, itu akan menciptakan sebuah tatanan sosial yang kurang seimbang. Yang kedua, adanya kerusakan lingkungan dan bencana alam yang semakin masif. Seperti yang barusan Bu Vivi katakan, bahwa tumbuhnya industrialisasi akan menciptakan sebuah kerusakan pada lingkungan. Memang salah satu dampak buruk daripada perubahan sosial adalah kerusakan pada lingkungan. Kalian pasti pernah mendengar sebuah berita kan, bahwa kota Jakarta akan tenggelam, dan berita tersebut merupakan sebuah berita kerusakan lingkungan yang cukup sering kita dengar, dan itulah dampak daripada perubahan sosial. Dampak negatif yang ketiga adalah sikap individualistik. Sikap individualistik ini menjadi sebuah sikap yang mementingkan diri sendiri, egois gitu. Jadi berkat daripada perubahan sosial ini, dampak negatifnya adalah sifat egoistik manusia semakin tinggi. Yang keempat adalah gaya hidup kebarat-baratan. Tentu saja kan, kebudayaan asing akan semakin mudah masuk apabila terjadi perubahan sosial. Untuk itu, karena masuknya kebudayaan asing, akhirnya masyarakat kita menjadi lupa terhadap kebudayaan sendiri. Yang kelima, adanya disorientasi nilai dan norma. Disorientasi nilai dan norma ini, masyarakat kita menjadi semakin meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma yang tradisional, meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma yang lokal, karena mudahnya kebudayaan asing masuk ke kita, yang pada akhirnya nilai dan norma kita menjadi semakin disorientasi. Disorientasi itu masyarakat kita menjadi kebingungan. Sebetulnya ini sopan atau enggak ya? Sebetulnya ini pantas atau enggak ya? Gitu loh, itu disorientasi nilai dan norma. Jadi kita menjadi semakin kebingungan terhadap nilai dan norma kita sendiri. Yang keenam, adanya perubahan tingkah laku. Karena kebudayaan asing semakin merebak di masyarakat kita, yang pada akhirnya kita mengalami sebuah perubahan tingkah laku, menjadi mengikuti kebudayaan lain, menjadi mengikuti kebiasaan orang lain gitu. Yang ketujuh, budaya konsumtif yang semakin tinggi. Salah satu efek buruk daripada perubahan sosial memang budaya konsumtif. Budaya konsumtif itu budaya ingin terus-menerus membeli sesuatu barang yang memang justru hal itu nggak ada gunanya buat kita gitu. Pembelian secara berlebihan itu loh, konsumtif itu. Sebuah kebiasaan untuk membeli barang-barang secara berlebihan, itu adalah budaya konsumtif. Yang kedelapan, munculnya konflik. Munculnya konflik ini berkali-kali dibahas, memang tidak dapat dipungkiri, salah satu dampak buruk daripada perubahan sosial juga adalah konflik secara vertikal maupun konflik secara horizontal. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah lembaga-lembaga sosial yang ada tidak berfungsi secara maksimal. Hal tersebut termasuk ke dalam salah satu efek atau dampak buruk daripada perubahan sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan. Pada kesempatan kali ini cukup banyak yang Bu Vivi sampaikan, ada proses-proses terjadinya perubahan, juga ada dampak positif dan dampak negatif daripada perubahan sosial. Jangan lupa teman-teman semua untuk mencatat dan merangkum poin-poin yang dirasa penting, dan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Bye, sampai ketemu lagi ya.